Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ajit Muslim dengan NIM 7020111910 akan membawakan sebuah presentasi mengenai bahaya radiasi di tempat kerja. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk pada slide pertama mengenai radiasi atau apa itu radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi oleh gelombang atau partikel. Radiasi ada dua, yaitu radiasi ionisasi dan radiasi non-ionisasi. Nah, radiasi ionisasi di tempat kerja, sumber dari lingkungan alami manusia. Yang kedua, buatan manusia yang digunakan secara luas dalam industri, pertanian, kedokteran, dan riset ilmiah. Yang ketiga, sumber-sumber radiasi ionisasi dapat berupa alat-alat listrik berenergi tinggi, misalnya mesin X-ray. Kemudian untuk tenaga kerja terpapar, yang pertama itu para penambang uranium dan pekerja pabrik pengolahannya. Yang kedua, pekerja reaktor nuklir dan proyek energi atom. Yang ketiga, operator radiator industri. Yang keempat, petugas kesehatan khusus radiologis, dan yang kelima, para pekerja pada produksi radio nuklir. Dan yang keenam, para ilmuwan yang menggunakan bahan radioaktif untuk riset. Nah, untuk dampak paparan radiasi ionisasi ada tiga. Yang pertama, efek somatik yang timbul secara langsung pada tenaga kerja terpapar. Yang kedua, efek genetik yang akan timbul pada keturunannya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah efek stochastik yang merupakan efek yang kemungkinan terjadinya dianggap merupakan fungsi dari dosis yang diterima diperkirakan tanpa NEB atau nilai ambang batas. Untuk pengendaliannya ada tiga juga. Yang pertama, mengurangi lamanya paparan. Yang kedua, mempertahankan jarak aman antara pekerja dengan sumber. Yang ketiga, membentengi sumber dengan bahan yang dapat menyerap radiasi. Nah, untuk tipe radiasi ionisasi. Untuk tipe radiasi ionisasi ada 5. Yang pertama itu partikel alfa, di mana partikel alfa ini bentuk radiasi partikel yang sangat menyebabkan ionisasi, tapi kemampuan penetrasinya rendah. Nah, selanjutnya itu partikel beta, di mana partikel beta memiliki elektron yang berenergi tinggi. Kemudian radiasi gamma, di mana membentuk spektrum elektromagnetik energi tertinggi. Dan sinar X-ray, di mana salah satu bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 10 nm sampai 100 pm. Dan yang terakhir adalah neutron, di mana neutron merupakan partikel subatomik yang tidak bermuatan. Selanjutnya adalah radiasi non-ionisasi di tempat kerja. Nah, untuk radiasi non-ionisasi merupakan bentuk-bentuk radiasi dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron, tapi tidak cukup untuk membangkitkan ion. Nah, untuk sinar ultraungu, radiasi oleh pancaran gelombang elektromagnetik dengan kisaran panjang gelombang 120 nm sampai dengan 400 nm. Yang kedua, bersumber dari pengelasan suhu tinggi, benda-benda pijar bersuhu tinggi, serta terdapat pula pada matahari. Nah, yang ketiga, mengakibatkan konjuktivitas fotoelektrika pada mata dan mengakibatkan eritema atau bercak merah pada kulit. Nah, untuk radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro ada tiga juga. Yang pertama merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nm sampai 400 nm. Nah, yang kedua biasanya ditemukan pada pemancar radio, radar, atau televisi. Nah, untuk yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, reproduksi, dugaan leukemia, serta katarak. Untuk adapun sinar inframerah dan sinar laser, yang pertama kita masuk pada sinar inframerah, di mana sinar inframerah ada tiga pokok pembahasan, di mana yang pertama dihasilkan dari benda-benda pijar seperti tanur. Yang kedua, sinar ini dapat menyebabkan katarak pada lensa mata sehingga sangat diperlukan untuk menggunakan kacamata kebal biru agar tidak terpapar sinar inframerah ini.
Terus sinar laser. Nah, sinar laser merupakan emisi energi tinggi yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan, pemotongan pelapisan alat-alat optis, pembuatan mesin-mesin mikro, dan operasi kedokteran. Pemaparan sinar laser ini dapat mengakibatkan kerusakan pada retina dan kelainan kulit. Adapun pengendaliannya, yaitu yang pertama shielding, yang kedua restriction exposure times, yang ketiga personal protective equipment. Dan itulah tadi yang dapat saya diskusi atau sampaikan mengenai radiasi di tempat kerja. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.